Jokowi itu bersenyawa dengan Prabowo Subianto, ya, yang bersenyawa itu kepentingannya dalam Pilpres. Tapi untuk urusan yang lain belum tentu. Ini yang harus dilihat. Apa? Apakah sebagai bonekanya Jokowi atau sebagai seorang satria yang ngambil jalan walaupun kawan-kawannya pada nggak setuju. Kecuali kita mau memandang Pak Prabowo ini. Itulah bagian dari yang gua sampaikan tadi. Dia sedang menjalankan taktik politik belah bambu. Itu loh. Gue mau dong sama Prabowo. Soal makan siang gratis ya dimakan bergizi Itu belah bambu. Belah bambu. Itu pujian palsu bagi Bang Panel. Nggak tulus. Itu punya juru bicara. Betul nggak itu, Bang? Bisa jadi. Oke, kembali lagi di rapat kabinet bayangan. Betul. Dan seperti biasa nih kan tiap minggu kita gilir nih ratas-ratas nih kan sama menteri-menteri kan. Gimana Dinda? Ya ini ada 2 menteri kayaknya gue nggak ngerti nih kayak dari Partai Nasdem dua-duanya tapi kayaknya bukan deh. Ini Menteri Palu Gada. Apa itu? Apel Lunau Gada. Dari yang satu lagi Dir. Tapi memang kalau Menteri BUMN kan emang palu gada kan Bang. BUMN ini kan dari hulu sampai hilir ada semua kan diatur semua sama BUMN ini kan. Nah, udah ada Menteri Agama kita, Ya. Mr. Adi Praitno. Adi Praitno. Yang biasa dengan pepatah India, janganlah pernah engkau sesali susu yang sudah tertumpah. Coba, tapi satu tes nih buat Menteri Agama kita Bang. Ini bukan tes baca ayat-ayat nih. Udah jago Coba tes. Menyengsarakan. Menyesengsarakan. Ya oke, nanti fix Madura. Berarti masih Madura Fix ya? Madura. Ya kan? Dia walaupun bisa menyengsarakan tetap harus menyengsarakan. Aslinya begitu, Pak. Jangan sampai menyesengsarakan. Jangan sampai menjauhkan beliau walaupun udah sering masuk TV, menjauhkan dari Makanya konstituen. cuma di sana yang nggak ada taman kanak-kanak kan? Adanya? Taman anak-anak. ATN. Iya. Kalau udah bisa menyengsarakan dia nggak diterima lagi. Nggak terima Bisa lagi, ya. nggak bisa ketemu sama Pak Said Abdullah ini rekan abang ini kan. Ya suaranya agak super ya. Iya. Suaranya Citratul Muntaha sana, Pak. Betul. Jadi Menteri Agama sama Menteri BUMN kita Iya, ya Bang Deddy Deddy Sitorus. Sitorus, iya. Paten nggak Bang Menteri BUMN ini minimal di sini aja lah. Wih, kalau sekarang siapapun mau jadi Menteri BUMN pasti ketar-ketir. Nah, kenapa? Ya gimana? Apa infonya Bang? Apa info terkini? Targetnya gede, Pak. Kan yang dulu, dia dulu berhasil lah ya, gede dividen. Dulu paten dividen kan Ya dalam situasi naik terus. ekonomi global dan ini beban pemerintah sangat tinggi kan pasti akan jadi beban yang sangat berat. Apalagi kan yang ditinggalin ini kan banyak yang kemudian bermasalah kan sekarang, terutama Yang ditinggalin atau warisan dari dulu? dulu tidak separah ini sih. Sebut aja karya-karya misalnya kan, beban beratnya untuk membangun infrastruktur kan membuat mereka bleeding, akhirnya terpuruk kan. Tapi kan abang Tapi kalau juga. PSSI sukses lah beliau ya. PSSI mantap. Iya. Ya BUMN pun sekarang masih cukup bagus. Tapi kan bebannya ke depan tadi saya bilang ini akan sangat berat. Oh sekarang ini dalam kondisi bagus. Ya tidak PSSI seburuk sebelumnya lah. PSSI lebih mantap. Nah, saya bukan pengamat bola, cuma penikmat. Iya, Jadi nggak makanya- pernah merhatiin organisasinya. Makanya karena abang penikmat ini, menurut abang lebih enak fokus di PSSI. Kalau lihat aja. bolanya lebih keren sekarang dong dibanding dulu. Berarti sebaiknya fokus di bola aja atau gimana? Ya itu kan hak yang bersangkutan dong. Nggak, Gua kan ngeliat bolanya. Saran, bola Lu saran, lu kan Mitra. mitra dua-dua, lu kan penikmat bola. itu hak sama mitra prerogatif menteri presiden. Jebakan pertama. Tapi lewat kan? Canggih bos. Bang, sebelum kita mulai nih ya, Ya. kasih dulu lah. Cuacanya kemarin itu gimana sih acara abang itu kemarin tuh? Ya suasana kebatinannya kan ibarat apa ya, gunung berapi yang meledak, meletus. Yang selama ini kan mendidih dalam satu kawah di bawah gunung. Kemarin itu adalah bisa dikatakan kanalisasi dari semua perasaan amarah, semua perasaan kecewa, semua perasaan terkhianati, semua rasa sakit yang mendera itu akhirnya bisa ibarat bisul pecah, dan itu diwakili dengan sangat baik oleh Ibu Ketua Umum. Sehingga ya pulang dari situ semua merasa lega karena apa yang menjadi pikiran kita, apa yang kita tahan selama berbulan-bulan ya mungkin sejak Juni tahun lalu atau Juli tahun lalu itu akhirnya bisa diungkapkan dengan baik di dalam rakernas itu. Itu healing ya berarti itu ya? Iya,
healing proses. Bang Deddy yakin Juni atau Juli bulan lalu. Loh, Bukankah ada pengakuan sebenarnya 08 ini sudah lama dipersiapkan. Itu Mulai bertahun-tahun. jadi host Anda di Menteri Agama. Boleh lah sekali-kali. boleh, kan. boleh. Enggak dong. Dalam artian bahwa kasak kusuk itu kan kita sudah lama tahu. Bahkan kita udah tahu misalnya satu hari setelah penetapan MK tahun 2019, Kilura itu kan memang sudah mencari cara bagaimana bisa 3 periode. Apa bedanya Pak Lurah sama Kilurah sebenarnya? Ya Kayak kan nama ini udah teroris, Bang. aki-aki dia sekarang. Kan udah bercucu. Kirain kini lebih sakti kan. Iya. Ini kayak nama-nama ini Bang. Kalau nama-nama gua sih keris. lebih ke nekat daripada sakti. Karena itu hal yang bisa dilakukan presiden manapun tapi tidak ada yang mau melakukan. Tapi ini kan nekat dia lakukan juga. Itu aja bedanya. Jadi cuacanya sudah merupakan cuaca yang selama ini dirasakan Ibarat kita oleh... sudah melewati badai dan kita bisa keluar walaupun dengan tubuh penuh luka kan gitu. Waduh, Cip. Makanya ada patung banteng yang sangat besar di tempat Rakernas itu yang menancap banyak anak panah. Oh, ada simbol-simbol seperti itu ya Bang? Iya, itu kan visualisasi dari perasaan kader-kader PDI Perjuangan dong. Artinya cuaca dan kemarahan itu juga menjadi bisa kita bayangkan itu yang kemudian menjadi sikap partai dalam beberapa waktu ke depan juga dong. Ya. Dalam melihat pilkada, dalam melihat kerjasama antar Ya, pilkada tadi kan pemerintah. mengingatkan sebenarnya agar mereka-mereka yang punya kekuasaan itu tidak lagi mengulang apa yang terjadi di pemilu yang lalu dalam pilkada. Karena kalau itu terus dilakukan, kesabaran orang kan juga ada batasnya. Jadi saya kira itu warning juga buat mereka-mereka yang kemarin memainkan kekuasaan itu supaya di alert lah ya bahwa kita sudah cukup sabar. Kita dikalahkan tapi tidak berperilaku seperti yang terjadi pada mereka yang kalah tahun 2014 dan 2019. Apa Kita bisa misalnya? menelan pil pahit itu. Misalnya apa? Loh, tahun 2014 itu apa yang terjadi? Kan begitu gaduh kan. Tahun 2019 bahkan ada yang meninggal gara-gara menolak putusan MK. Tapi sekarang kan tidak terjadi. Dulu 2014 untuk membalaskan dendam kekalahan mereka mengubah undang-undang MD3. Kan tidak kita lakukan sekarang. Kita hanya bersuara, berteriak karena apa? Karena menurut kita pantas. Karena bersuara itu kan cara terbaik dalam demokrasi daripada demo-demoan dan sebagainya. Tidak dilakukan sekarang kan karena memang yang menang 2019 kan PDI Perjuangan. Tentu PDI Bukan, Perjuangan maksudnya tidak bisa. 2024 ini kan kita tidak melampiaskan kemarahan dengan cara yang sama ketika terjadi 2014 dan 2019. Ya, Bang Deddy merasa cara PDI merespon kekalahan lebih elegan lah, gitu kan? Lebih pada tataran etika dan demokrasi yang sehat. Nah, gimana Mr. Adipre membacanya nih doa-doanya? Ya. Saya kalau spiritualitasnya habis istihara terus berpikir-pikir, PDIP di 2024 ini agak beda ya. Dulu kan PDIP ini dikenal sangat agresif dan tukang nyeruduk ya. Jadi kalau ada suasana hatinya yang memang tersumbat, kemudian dizolimi dan seterusnya, PDIP ini kan relatif melawan ya. Jadi aksi jalanan, aksi massa, terjadi huru-hara itu ya memang style PDIP dulu yang dipersepsikan oleh orang. Ketika melawan Orde Baru. Iya, terutama Orde Baru ya. Nah, per hari ini memang di 2024 ini ketika misalnya PDIP ini babak belur betul ya, kalah dengan cara apapun, ya ternyata memang mobilisasi massa, kepung MK, kepung KPU, kepung Bawaslu itu tidak dilakukan. Bahwa speak up dan statement-statement agresif di media itu tidak bisa dibantah. Itu all the time dilakukan oleh elit-elit PDIP dan kader-kadernya. Saya melihat sebagai bentuk reaksi dan kemarahan ya. Dan bahkan ada luka hati yang mendalam sebenarnya. Marah karena ya kalah dalam Pilpres. Ini kekalahannya bukan karena faktor orang lain. Tapi ada kader terbaiknya tiba-tiba kemudian pindah ke lain hati. Mendukung dan melawan apa yang kemudian menjadi jagoan dari PDIP. Itu siapapun Pak partainya, apapun orangnya. Pasti terluka dalam konteks itu. Tapi pada saat yang bersamaan Bang sebenarnya saya termasuk yang menunggu bahkan di berbagai kesempatan, apalagi di kabinet bayangan kita selalu bilang kapan ini tanduk PDIP keluar kan, didolimi gitu ya, kemudian ditinggalkan oleh kadernya, kapan ini akan nyerang secara terbuka. Tapi per hari ini ya kita melihat sampai kapanpun rasanya bagi PDIP sudah selesai, apapun sudah selesai dan mereka ini sudah menerima apapun yang terjadi Pak. Nah mungkin karena juga efek dari bahwa Pilpres kalah tapi Pileg mereka menang. Artinya apa? Kalah tapi menang.
Jadi keluar dari pertempuran sekalipun badannya penuh luka, penuh panah, penuh tombak, tapi mereka menang juga. Minimal pileg. Saya kira bukan itu alasannya. Kesulitan kita kan. Karena juga analisa Iya. bacaan ini kan Bang. Kalau saya melihat ya, kan gini, ada dilema yang kita hadapi. Bagaimanapun ini pemerintahan yang dilahirkan oleh PDI Perjuangan. Dan Ibu Ketua Umum sudah mengatakan bahwa kita akan menjaga pemerintahan ini sampai akhir. Jadi kan kemudian jadi tidak ketemu logikanya ketika dalam pemerintahan yang sekarang ini kita melakukan aksi-aksi jalanan. Itu kan sama dengan mengkritik diri sendiri ya, seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya memang menurut saya disitulah kematangan PDI Perjuangan ketika kemudian dengan kita selalu bilang bahwa pemilih itu harusnya cara kita, politik itu cara kita membangun peradaban. PDI Perjuangan sebagai partai di parlemen, apalagi kemudian sebagai pemenang yang harus menunjukkan kalah menang itu hal yang biasa. Tidak harus yang membedakan partai politik dengan LSM, dengan Ormas, dengan yang lain kan mereka tidak punya saluran. PDI Perjuangan punya saluran formal untuk itu. Jadi benar, kita tidak akan mungkin lagi melakukan aksi jalanan seperti itu. Karena apa? Karena memang suasana dilematis ini belum pernah terjadi di Bung Adi. Ya, belum pernah nih kita pemerintah gitu kan. Kemudian walaupun dicurangi dalam pemahaman kami gitu ya, dikalahkan. Karena persoalan kami itu bukan dengan kandidasi capres, bukan persaingan capres, tapi adanya kekuasaan yang sangat eksesif digunakan untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Makanya dalam konteks itu kami tetap bisa berhubungan baik dengan Pak Prabowo misalnya sebagai pihak yang dinyatakan menang. Tapi akan sangat sulit bagi kami misalnya untuk berpikir bisa berbaikan dengan Pak Jokowi sebagai presiden. Problemnya gimana logikanya ketika Bu Mega berkeluh kesah mengenai kecurangan, TSM itu kan diungkapkan berkali-kali kan Bang. Tanpa melibatkan atau menyinggung Pak Prabowo sebagai penerima manfaat dari apa yang tadi Bu Mega keluhkan. Tapi lebih paten dijawabnya usai jeda. Kita break dulu Dinda. Oke, kembali lagi di Rapat Kabinet Bayangan. Silakan dijawab Bang Deddy. Gimana cara memisahkan antara Prabowo dan Jokowi yang mana sekarang ini lagi bersenyawa kata orang-orang? Betul. Satu tubuh Nah, ini- problem kita kan begini. Kita kan partai yang taat pada konstitusi, pada aturan main. Kalau kita masih harus berseteru dengan Pak Prabowo, itu kan pasti akan memacetkan semua agenda kenegaraan. Kita kan tidak mau juga proses rekrutmen kepemimpinan yang harusnya berjalan secara reguler ini kemudian terganggu. Katakanlah kita memboikot atau apapun lah katakan yang membuat 20 Oktober itu tidak jadi pelantikan presiden. Kita kan tidak mau juga pemerintahan ini seperti itu, ya. Dan tadi konteksnya kami memahami Pak Prabowo bukan pelaku dari kejahatan demokrasi itu. Dia bukan Tuh, dia tuh. pelakunya. Meskipun seperti yang Anda bilang tadi. TSM apa macam-macam Oh iya, gitu. kan pelakunya bukan Prabowo. Yang bisa gerakin aparat penegak hukum kan bukan Pak Prabowo, tapi yang memegang kekuasaan tertinggi dong. Ya toh? Dia kan Meskipun Pak Prabowo kan nggak bisa merintah kades-kades, nggak bisa nyuruh aparat penegak hukum menekan kades atau bagi bansos. Kan bukan Pak Prabowo pelakunya. Meskipun penerima Walaupun dia manfaat. diuntungkan dari Iya. situ. Kenapa kita tidak ini dengan Pak Prabowo? Ya karena kita juga mau menjaga siklus kenegaraan kita, jangan sampai itu terganggu. Disitulah pengorbanan PDI Perjuangan bagi demokrasi. Begitu kalau menurut saya. Ini gimana tone-nya nih ke Pak Prabowo? Oke, Pak Jokowi. Ya tapi begini secara prinsip ya, saya melihat memang seakan-akan bahasa dilematis itu bahasa yang sebenarnya cukup soft. Saya melihat ini semacam bentuk kemarahan yang setengah hati. Karena kita ini kan sebenarnya dari dulu berharap betul ya setelah Jokowi kelihatan memang melawan PDIP, tidak tegak lurus terhadap perintah PDIP dan Ketua Umum, merestui Gibran berpasangan dengan Prabowo. Yang kita bayangkan bukan hanya soal serangan-serangan agresif itu ya. Ya tidak lagi misalnya bentuk demonstrasi jalanan seperti yang dilakukan tempo dahulu kala. Yang dibayangkan itu minimal menteri-menterinya itu ditarik Bang. Wah itu kalau yang terjadi maka menarik betul kan. Kan itu yang menjadi perbincangan begitu banyak orang. Ini belum cukup keras menurut Anda? Belum Ya, keras. lagi lu kalau konkret. kalau menterinya ditarik atau
menteri-menteri yang profesional dinilai terafiliasi dengan PDIP juga ditarik, ini tentu akan menjadi suatu hal yang cukup luar biasa. Tapi itu tidak terjadi, wajar kalau kemudian orang seperti saya, Menteri Agama ini melihat dari jauh, ini kemarahannya setengah hati juga ini. Lagi-lagi- Coba aja, berdolesa aja sekalian menterinya cabut kan. Lagi-lagi saya mau bilang, disitulah kebesaran hati seorang Ibu Megawati. Disitulah kedewasaan PDI Perjuangan. Karena ketika terjadi putusan MK lalu Gibran dicalonkan, itu menteri-menteri profesional di kabinet Pak Jokowi lah yang selama ini menjadi tiangnya yang menyatakan ingin mengundurkan diri dan minta izin Bu Mega. Tapi Bu Mega bilang kalau kalian semua mundur, negara ini bisa terdampak gitu loh. Bayangkan kalau menteri-menteri penting itu yang vital bagi negara ini kemudian mundur waktu itu. Saya nggak terbayang kacaunya seperti apa pada waktu itu. Tapi disitulah kebesaran hati seorang Ibu Megawati. Dan kenapa sampai sekarang nggak ditarik? Karena komitmen kita dari awal. Kecuali Pak Jokowi memecat, silakan. Nggak ada masalah. Tapi karena kita sudah mendeklar niat kita untuk menjaga pemerintahan yang dilahirkan oleh PDI Perjuangan ini. Sampai akhirnya ya kita pegang kata-kata itu. Kita kan satu kata dengan tindakan. Kita bukan orang yang hari ini tempe, besok dele gitu loh. Hari ini A, besok B, itu orang lain. Kalau PDI Perjuangan A, ya sudah A. Jadi kalau Pak Jokowi merasa mau atau siapapun ingin menarik Menteri PDI Perjuangan, monggo. Itu cerita yang lain. Bukan berarti kita tidak memegang komitmen kita. Karena komitmen kita menjaga pemerintahan yang dibangun oleh PDI Perjuangan ini sampai ujungnya. Sampai ujungnya. Tapi balik lagi ke apa yang diomongin sama Menteri Agama tadi, Bang. Apakah situasi kayak begini PDI masih yakin menteri-menteri ini bisa bekerja sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan komitmen selama ini dengan hubungan yang secara politik sudah beda gitu? Ya. Makanya kita ngambil menteri kan nggak sembarang-sembarang ya. Dan saya kira menteri PDI Perjuangan semuanya profesional, bisa jalan. Kita lihat sering Pak Anas itu masih sering dengan presiden, Mas Pramono Anung masih tetap mendampingi presiden ya. Walaupun sebagian kerja dari Ibu Risma diambil alih oleh presiden dan yang lain kan, ketua-ketua partai juga gitu loh. Tapi komitmen mereka diperintahkan oleh Ibu Mega adalah menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Itu aja, karena ini kan kabinet presidensil. Kecuali presiden merasa bahwa menteri-menteri PDI Perjuangan itu sudah tidak bisa diajak bekerja sama, silakan dia reshuffle. Tapi untuk menteri-menteri ini menjadi jembatan dengan partai udah nggak bisa berarti? Oh, kan sudah dibakar sendiri jembatannya sama yang pengen. Kalau bakar kan pecat dong, ini kan nggak dipecat, enggak. nggak diberhentiin. Ya makanya kita tunggu aja. Kalau memang dia merasa nggak perlu lagi menteri PDI Perjuangan, silakan dipecat. Kita nggak ada masalah. Bang, Nggak akan ngambek lagi juga. Ini artinya kalau benar nggak Bang Deddy, menurut Bang Deddy tadi, menurut Menteri Agama bahwa jembatannya dibakar oleh Pak Jokowi? Ya secara prinsip kan gini, Pak Presiden dan Wakil Presiden ya. Kalau tiba-tiba misalnya PDIP menarik semua menterinya, ini kan dianggap nggak baik, nggak fair. Karena komitmen mereka kan mendukung pemerintahan sampai akhir, dan bahkan mereka tahu kalau ditarik mundur, mereka lah yang justru kalah dalam pertarungan. Dianggap tidak gentle, ngapain berhenti di tengah jalan. Kalau mau jujur sebenarnya, apa yang dilakukan oleh PDIP, elit-elit dan kadernya, sudah memenuhi syarat sebenarnya para menteri dari PDIP itu dipecat. Nah tinggal nunggu Pak Jokowi sebenarnya. Ini tiap hari kok Pak Hasto serang terus, Bang Deddy juga tiap hari serang terus, dan yang lainnya juga nyerang terus secara umum. Betapa bahwa pemilu ini penuh dengan kecurangan, Pak Jokowi juga dianggap mengorkestrasi itu semua. Itu kan bukan hanya prakondisi Pak, ini sudah mencukupi sebenarnya bagi Jokowi untuk memecat. Ini secara kelembagaan, secara kepartaian, PDIP sudah nggak layak menjadi bagian dari koalisinya Jokowi di sisa waktu yang tersisa ini. Nah yang menjadi tanda tanya itu apa yang kemudian membuat Pak Jokowi membiarkan anak-anak nakal ini terus berkeliaran kan? Pecat aja. Nggak kebalik tuh. Apa? Itu anak-anak baik semua yang nakal, bukan menteri-menterinya loh. Kan itu logika kekuasaan, itu logika kekuasaan. gini Pak Menteri Agama, aku mau nanya nih. Buat Pak Jokowi sendiri, langgamnya Pak Sekjen, tadi Anda menyebut Pak Sekjen Hasto kan keras terus kan kepada Pak Jokowi. Ya Bang Deddy juga lebih keras. Ya, lebih keras. Sekjen dengan produk Ya derivatifnya. karena nih, dari ya. bawah kan seperti itu. Kalau ini- dari bawah nggak kita biarin suaranya nggak diresonansikan, nanti kan di dalam nanti terbakar. Izin senior, ini nanya dulu Oh sebentar, iya, sabar silakan dulu. Pak Kanda, Presiden. ya kan? Ya. Oh jadi begini nih wapres baperan juga. Bukan, karena ini. kalau gini kan nggak enak ya. Jadi gini, Kanda ya kan. Jadi kalau Pak Sekjen dan produk derivatifnya salah satunya Pak Menteri BUMN ini cukup keras
ke Pak Jokowi dan Pak Prabowo misalnya, itu kan dalam satu tubuh lah kita anggap itu ya. Lebih menguntungkan mana buat Pak Jokowi yang kemudian bisa mengakibatkan hubungan Pak Prabowo ini juga dengan PDI nggak dekat kan, makin menjauh kan misalnya gitu. Buat Pak Jokowi lebih untung mana? PDI terus keras dengan Prabowo sehingga hubungannya mungkin relatively berjarak, atau PDI lebih lunak dan lebih jinak sehingga lebih mudah untuk bersatu? Ya sampai hari ini PDIP Buat nggak Pak keras. Jokowi ya? Ya, per hari ini PDIP nggak keras ke Prabowo. Ya kan Normatif menurut ini saya. kan ini kan dianggap satu nyawa nih karena Nggak Pak bisa, Jokowi dan nggak Pak bisa. Prabowo masih Saya masih melihat bulan begini, madu. Pak. Kalau PDIP hanya dikalahkan oleh Prabowo tanpa ada unsur Jokowi, Oke. saya kira luka hatinya nggak akan sedalam begini. Ini soal politik seperti biasa. Ya. Kalah menang persoalan biasa. Bahkan nggak mungkin ada luka ya namanya kontestasi. Nah, itu yang saya sebutkan. Makanya tidak mengherankan kalau kemudian saya cek ya, dari bulan Juli sampai hari ini yang diserang itu Jokowi, Oke. bukan Prabowo Subianto. Itu artinya apa? Luka terbesar yang dialami oleh PDIP hari ini adalah soal bagaimana sikap politik Jokowi yang melawan partainya. Itu yang menurut saya per hari ini nggak ada obatnya. Oke, pertanyaan gue balik. Hmm. Kalau misalnya serangannya ini sekeras ini terus kepada Pak Jokowi misalnya ya sampai nanti gitu ya, ini bisa mengakibatkan hubungan PDI dan Pak Prabowo ikut merenggang juga nggak? Enggak Enggak. ada, enggak ada. Oh. Enggak ada, Pak. Karena elit-elit Bisa gitu ya? Gerindra pun per hari ini, per detik ini, mereka selalu ngomong, enggak ada masalah dengan PDIP, enggak ada masalah dengan Deddy Sitorus, enggak ada masalah dengan Megawati, enggak ada masalah dengan Hasto. Mereka baik-baik saja. Bahkan mereka selalu mengatakan, ada pertalian korespondensi historis yang nggak bisa dihilangkan. Bagaimana antara Gerindra dan PDIP ini kawan lama, kadang bersahabat, dan sering juga berhadapan-hadapan. Even toh di 2024 mereka itu saling mengalahkan, saling bertarung, itu nggak ada soal. Itu kan pernyataan yang lugas menurut saya. PDIP pun mengamini. Cuman kan problemnya ketika PDIP dikaitkan dengan Jokowi, nanti dulu. Dengan Gerindra fine aja, tapi dengan Pak Jokowi tidak. Itu yang saya sebutkan. PDIP luka terbesarnya kalau dibelah badannya, itu hampir 99% karena faktor Jokowi. Artinya Pak Prabowo nggak setia kawan dong dengan Pak Jokowi ini. Kalau merasa bahwa hubungan sama Bang Deddy Ini soal dapur paten-paten internal, aja. Pak. Ini soal perseteruan antar internal partai. Tentu dalam konteks itu Pak Prabowo tidak mau ikut campur dan tidak mau tahu Tapi tetap bahwa berhubungan baik dengan PDI meskipun Oh, PDI iya. ngata-ngatain Pak Jokowi. Betul, karena bagi Prabowo harus menjaga harmonisasi hubungan politik dengan semua partai. Bahwa Jokowi dengan PDIP terus mendidih sampai kiamat misalnya, itu tentu bukan urusan Prabowo Subianto. Yang paling penting bagi Prabowo baik dengan Jokowi, baik dengan PDIP. Kan itu yang terjadi, Pak. Maka tak mengherankan kalau postur kabinetnya itu ingin gemoy, ingin gemuk. Bahkan PDIP pun coba untuk dilobi dan diajak kerjasama, tentu dengan cara apapun. Ini yang saya sebut, ketika ada orang mengatakan Jokowi itu bersenyawa dengan Prabowo Subianto, ya, yang bersenyawa itu kepentingannya dalam Pilpres. Tapi untuk urusan yang lain belum tentu. Ini yang harus dilihat. Apa? Kalau urusan kepemerintahan, Prabowo mungkin akan pasang badan ke Jokowi. Karena per hari ini masih sebagai Menhan, sebagai pembantu presiden. Dan itu hal alamiah dilakukan oleh seorang menteri, termasuk Prabowo Subianto. Tapi kalau sudah menyangkut Jokowi dengan partainya yang dahulu, terkait dengan kelompok-kelompok yang tidak suka dengan Pak Jokowi, Prabowo tentu tidak mau pasang badan. Karena itu bukan tupoksinya, Pak. Tupoksi Prabowo itu adalah It's bagaimana. not his war lah kan kira-kira Iya, gitu. iya itu yang kemudian yang terjadi. Kalau Jokowi dikritik misalnya oleh kelompok-kelompok aktivis, kelompok-kelompok LSM, mahasiswa yang dinilai melanggengkan politik dinasti dan seterusnya, tentu Prabowo nggak ikut campur. Karena Prabowo nggak ada di dalamnya yang dikritik, Pak. Meskipun di pidato terakhir di mana ya? Di PAN apa di mana ya Pak Presiden? Pak Prabowo kan bilang, aku nih orangnya Jokowi. Mau apa? Gitu kan ada gitu tuh kalimat-kalimat. Ya semua partai politik pendukung Prabowo dan Gibran bukan hanya mengaku orangnya Jokowi, Pak. Ownernya Jokowi bahkan partainya kan. Tapi kan problemnya ada tidak yang pasang badan. Ketika PDIP nyerang agresif Jokowi, nggak ada partai yang pasang badan. Yang pasang badan itu projo-projo. Itu yang pasang badan. Kawan-kawan projol pasang badan. Yang paling Jokowi dari Jokowi itu kan satu persatu. Kawan presiden juga kan. Wapres juga nih kawannya. Oh, iya. Tapi partai-partai pendukung Prabowo dan Gibran, Gerindra misalnya. Kemudian ada Golkar, di situ PAN, ada Demokrat. Nggak ada. Berharap misalnya Partai Demokrat akan bela Jokowi kalau dikritik PDIP. Sampai kiamat nggak mungkin, Iya, Pak. kemarin bahkan saya baca soal program makan siang gratisnya Prabowo yang ganti nama, makanan bergizi.
malah dipuji sama PDI. Itu lebih substantif itu Prof. Hendrawan yang ngomong. Kalau ini kata Bang Deddy, Atau jangan-jangan- kalau yang bagian ini kok belum koordinasi sama kawan. Ini yang mungkin disebut oleh Megawati ya. Mereka pada nunggu sikap resmi PDIP. Gue main-mainin dulu. Jangan-jangan itu apa maksudnya gue main-mainin dulu tuh Bang? Ya, kan ini kan konteksnya banyak yang berharap PDI Perjuangan langsung menentukan sikap di dalam atau di luar. Tapi kan ini perlu satu kajian yang mendalam, satu perenungan yang sangat-sangat jernih untuk melihat ya apakah ada kebaikan yang bisa didapatkan atau diberikan kepada bangsa dan negara, pada rakyat kalau PDI Perjuangan ada di dalam pemerintah dan apa konsekuensinya. Ya. Lalu juga kan tentu harus direnungkan dengan baik. Bagaimana kalau berada di luar kekuasaan, di luar pemerintah gitu kan? Apakah itu juga akan menjamin ya negara ini bisa dikelola dengan baik dan seterusnya. Ya, itu yang dimaksud Ibu dengan ya samain dulu. Dalam artian ya harus didalami, harus dipikirkan dengan matang karena ini kan menyangkut bagaimana pengelolaan negara, bagaimana kehidupan bangsa gitu kan. Nggak bisa lu mikir aja hari ini pokoknya di dalam atau di luar. It's not that easy. Nggak semudah itu, Pak. Kan harus dipertimbangkan dari segala macam faktor. Ya. Kita harus lihat misalnya pemerintahan seperti apa nih yang berada atau ditawarkan Pak Jokowi bagi negara itu. Bagi pemerintahan kita misalnya gitu kan. Bagaimana arah kecenderungannya ke depan, apakah semakin kapitalistik atau justru semakin mendekati kredo-kredo sosialisme Bung Karno misalnya seperti itu. Itu kan perlu kajian yang sangat mendalam, perlu dilihat bukan cuma omongan. Kalau cuma omongan kan tiap hari ganti-ganti, itu tadi makan siang gratis, jadi makan bergizi, macam-macam lah. Tapi kan itu tadi yang saya maksud, perlu waktu bagi kita untuk merenung dan melihat, ya apa what Pak Prabowo will offer to the nation gitu loh. Oke. Jadi gua mainin itu kan bahasa slang Bu Mega karena di depan anak-anaknya kan. Iya, Tapi berarti kan di masa intinya kampanye kemarin- harus dipikirkan dengan baik. Masa kampanye kemarin belum nangkap apa yang ditawarkan oleh Pak Prabowo. Karena banyak gimmick ya waktu itu misalnya. Namanya juga kampanye. Campaign itu kan jualan, termasuk jualan janji. Misalnya menaikkan upah PNS, guru dan sebagainya. Ya. Kan waktu itu nggak dihitung dengan benar, dengan detail. Berapa sih yang dibutuhkan APBN? Berapa harus ada pendapatan negara? Apakah bisa ditutup semua? Ataukah harus menambah utang baru? Kalau nambah utang baru bagus nggak? Bagaimana nanti dampaknya terhadap rating kredit Indonesia? Kan gitu. Mau kembali ke pernyataan dari Menteri Agama tadi, kesimpulannya kayaknya Pak Prabowo ini udah nggak setia kawan sama Pak Jokowi. Bang Deddy keras banget ke Pak Jokowi, kok Pak Prabowo kayaknya nggak mau Nggak ada partai yang bela lagi. Iya, ya. kira-kira Ya, abang karena ini seberapa kan- setuju tuh Bang, tapi lebih paten kayaknya segmen berikutnya aja biar panjang ente. Dinda, kasih dulu break. Oke, langsung saja kepada Pak Menteri BUMN. Gimana? Ya terlalu pagi untuk menilai kan. Dia udah menilai nih, ya, Menteri Agama. Ya kan tiap orang boleh berbeda pendapat dong. Kalau saya terlalu pagi untuk menilai apakah Pak Prabowo akan setia kawan pada Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi Kalau Pak Jokowi ini kan sipil ya, gitu ya. Sementara Pak Prabowo kan militer. Militer itu kan biasanya punya jiwa kesatria yang tinggi. Artinya lebih setia kawan. Ya seharusnya kan seperti itu. Tetapi apakah kemudian bisa kita ikatkan hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi sebagai hubungan tidak terpisahkan seia sekata dalam semua masalah? Ini kan nanti kita lihat bagaimana Pak Prabowo. Ya toh, apakah akan terus menggenjot infrastruktur misalnya? Apakah tetap fokus pada hilirisasi nikel sementara teknologi terus berkembang dengan LFP dan sodium dengan hidrogen kan? Apakah meneruskan IKN seagresif yang sekarang? Itu kan nanti kita bisa lihat. Karena nanti yang terjadi adalah perbedaan pandangan dan tindakan dalam berbagai hal-hal yang sangat vital dalam pengelolaan negara. Kalau Nah, setia di situ- kawan, kalau setia kawan dalam menghadapi kritik-kritik PD Perjuangan tentang kecurangan, tentang pelanggaran moral, etika demokrasi. Ya beliau punya Karena- satu mindset, kan itu bukan gue.
Oh gitu, Kalau makanya menurut kemudian saya ya nggak membela. It's not me kan kira-kira gitu nih kan bukan dia yang ngerahkan APH, yang nyebarin bansos, yang merintah nyebarin bansos kan bukan dia, yang meminta supaya kepala desa terlibat mempengaruhi suara kan bukan Pak Prabowo. Tapi ya. Anda merasa juga nggak Bang? Maksudku seperti tadi Pak Menteri Agama merasa bahwa Pak Prabowo ini nggak belain Pak Jokowi juga. Anda merasa hal yang sama apa? Enggak gitu. Ya dilematis sih. Ngapain dia masuk ke dalam satu situasi yang bukan perangnya dia? Ini kan perang antara penguasa dengan kontestan pemilu, bukan perang pribadi. Jadi kalau itu dianggap sebagai ketidaksetiaan pada Jokowi oleh Prabowo, ya silakan orang berinterpretasi. Tapi saya akan melihat pada akhirnya Pak Prabowo harus mengambil jalannya sendiri. Jalan sejarah yang akan dia tuliskan bagi bangsa ini. Apakah sebagai bonekanya Jokowi atau sebagai seorang satria yang ngambil jalan walaupun kawan-kawannya pada nggak setuju. Kecuali kita mau memandang Pak Prabowo ini orang yang setia sehingga merasa sangat terhutang budi sehingga apapun kata Pak Jokowi akan diikuti. Artinya bulan madu cepet banget nih kawan dua ya berarti ya. Kalau Jadi dianggap kalaupun nanti mereka udah berbeda divonis jalan, nggak setia ini. kalaupun nanti mereka berbeda jalan orang nggak bisa nyalain Pak Prabowo juga karena yang set contohnya kan Pak Jokowi. Kalau Bang Deddy ini urusannya berharap hukum karma ini. Oh iyalah. Pak Menteri Agama izin, ini kan sebentar lagi kita menghadapi pilkada nih kan. Eh. Kalau sikap PDI yang kita lihat moodnya agak keras begini gitu ke Pak Jokowi lah at least ya. Ini bisa punya akibat nggak membuat PDI misalnya nanti teraliniasi gitu di pilkada-pilkada yang langsung 545 ini? Saya kira kalau soal pilkada itu pertarungan politiknya beda dengan pilpres ya. Kepentingannya berbeda, kontestannya berbeda, instrumen dan variabel pemenangannya juga beda-beda. Saya juga tidak terlampau yakin bahwa partai-partai yang kemudian terbelah dalam 3 poros konfigurasi dalam pilpres itu akan terus satu ya dari pusat ke pusat untuk satu kepentingan politik dalam pilkada. Di Jakarta saja itu sudah mulai kelihatan bagaimana antar partai ini sebenarnya saling silang dan saling bagaimana mencari kepentingan politik masing-masing. Nah yang kedua, kalau pilkada itu kan sebenarnya instrumennya ada 2 Mas. Pertama adalah calon yang diusung, yang kedua adalah tim sukses dan pemenangan. Udah itu aja. Enggak ada lagi dengan urusan-urusan variabel-variabel lain yang ada kekuasaan di pusat. Apalagi pilkada serentak nasional itu tanggal 27 November. Itu sebenarnya persis sebulan setelah ada suksesi kepemimpinan yang beralih. Ada dari Jokowi ke Prabowo Subianto. Jadi kalaupun toh misalnya PDIP akan dihabisi, kan banyak sekali itu omongan. Ya. Ini karena galak dengan Buzzer. Iya, ini galak dengan Jokowi, galak dengan rezim. Pertama, itu tidak terbukti juga dalam pileg. Kalau pilpres ya kalah, tapi dalam pileg tidak terbukti. Yang kedua dalam pilkada, itu sebulan setelah Pak Jokowi tak lagi jadi presiden. Jadi instrumen-instrumen kemegahannya sebagai presiden secara perlahan mulai kurang. Dan mercuarnya saat itu, magnet politiknya saat itu bukan lagi Jokowi tapi Prabowo Subianto. Prabowo lah yang akan mengorkestrasikan itu semua. Tapi problemnya adalah apakah Prabowo juga punya intensi ingin menghabisi semua kekuatan politik yang ada di pilkada seluruh Indonesia? Saya kira tidak sesederhana itu. Karena baru sebulan jadi presiden, tentu PDIP sudah menyiapkan begitu banyak infra dan suprastruktur politiknya untuk mengamankan kepentingan politiknya masing-masing. Banyak yang tidak tahu bahwa pilkada serentak itu setelah Pak Jokowi tak lagi jadi presiden, Pak. Jadi pertanyaannya adalah apa kepentingan Gerindra, Prabowo misalnya untuk menghilangkan semua kompetitor-kompetitornya seperti PDIP? Kan nggak kelihatan di situ, Pak. Yang dihadap-hadapkan adalah kalau Jokowi masih berkuasa, punya akses terkait dengan segala pemenangan di seluruh penjuru tanah air, maka sangat mungkin calon-calon di PDIP itu akan dihilangkan. Tentu dengan cara-cara pertarungan yang demokratis. Nah pertanyaannya adalah setelah Jokowi nggak jadi presiden per tanggal 20, apa yang bisa dilakukan oleh Pak Jokowi? Ketua umum partai bukan, elit partai juga bukan. Punya kendaraan besar yang bisa mengorkestrasi kemenangan pilkada misalnya juga tidak ada. Dan ini yang sepertinya dilihat. Sebulan itu dalam pilkada Pak, waktu yang cukup panjang. Dalam sebulan itu apapun bisa berubah Pak, popularitas dan elektabilitas. Karena memang pertarungan pilkada kita, bahkan pilpres secara umum, itu berubah total di tikungan akhir. Bukan 2 bulan, bukan 3 bulan, bukan 6 bulan sebelumnya. Tapi yang menentukan segala-galanya dalam sebulan sebelum pencoblosan, everything can happen. Kalau tiba-tiba PDIP dan Gerindra baik-baik saja setelah tanggal 20 Oktober, mau apa kau?
Mau apa kau? Kan itu yang terjadi. Meskipun kandidasinya kan bulan apa ya? Oh iya, Juli ya? Agustus mulai. Itu Pak Tapi Jokowi masih presiden kan pas kandidasi kan? betul, tapi kan tidak mungkin bisa mengorkestrasi begitu banyak kandidasi pilkada serentak nasional, Pak. 541. Jadi tangan-tangan siapapun susah untuk mengorkestrasi itu. Paling mungkin cuma separuh. Itu pun juga sulit untuk memastikan kemenangan. Karenanya bagi saya, partai-partai ini akan cair di satu tempat. PDIP misalnya dengan Gerindra dan partai-partai pengusung Prabowo Gibran itu saling berhadap-hadapan, tapi di tempat lain akan saling bermesraan, Pak. Tergantung kebutuhannya, tergantung kepentingannya bersama. Nah itu poin saya. Nah yang terakhir ya, saya ingin mempertebal soal argumen-argumen Jokowi itu senyawa dengan Prabowo Subianto. Kali lagi itu senyawanya dalam konteks Pilpres. Tapi di yang lain rasa-rasanya sudah napsi-napsi. Sudah masing-masing kepentingannya, Nggak Pak. ada bekas residu-residu sedikit. Enggak ada residunya. Buktinya, ketika Jokowi dikritik apapun oleh kawan-kawan PDIP, memang nggak ada yang pasang badan. Enggak ada, Pak. Enggak ada yang pasang badan. Yang pasang badan, Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat speak up. Jika ada tuduhan kecurangan-kecurangan aja. Ini soal delegitimasi hasil pemilu. Tapi hal-hal yang dikaitkan dengan membakar rumah sendiri, bahwa jembatan itu juga dibakar sendiri, mana ada yang bela? Enggak ada. Itulah yang saya sebutkan. Jadi ini apa yang disebut oleh Durkheim, mirip-mirip masyarakat mekanik, Pak. Mau berhubungan karena kepentingannya bertemu. Tapi kalau kepentingan sudah tak bertemu, tak mau berhubungan lagi. Ini yang akan terjadi. Kalau Prabowo dengan Jokowi sudah kepentingannya berakhir, Pilpres sama-sama sudah merasa bertemu, sama-sama happy, kira-kira begitu. Prabowo presiden, wakilnya adalah Gibran. Setelah itu saya tak terlampau yakin ketika kepentingannya ini sudah tak lagi ada. Bisa saja hubungannya sudah end. Gue lu end. Siapa tahu. Iya. Nah ini Bang, Apa tuh? kapan, ya sampai kapan nih akan melihat ini, misalnya kan ini kita tahu nih di depan ini hubungannya kan nggak stabil nih, maksudnya akan ada terus Hubungan siapa dinamika nih? antara berbagai macam elit politik kita nih, dan dalam konteks ini kan Pak Prabowo dan bahkan Pak Prabowo dan Pak Jokowi, kata Mr. Adi Prey gitu kan, itu mungkin bersenyawa di konteks Pilpres tapi belum tentu bersenyawa di konteks kepentingan lainnya. Gitu. Udah bubar kata nafsi-nafsi. Lah udah masing-masing untuk beberapa hal gitu. Nah, PDI sendiri melihatnya apakah ini sebagai sebuah pintu untuk peluang bergabung atau gimana? Saya kira nggak ada hubungannya ya dengan mesra atau tidaknya antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Tapi kan realitanya ya bisa kita katakan kan mereka udah win-win nih nanti. Gibran sudah jadi wakil presiden, apalagi maunya. Sudah mengirimkan rekomendasi nama menteri-menteri, udah oke. Ya masa terus mau digendong sampai akhir periode Pak Prabowo, kan aneh justru kalau itu terjadi. Maksudnya gimana? Ya maksud Digendongnya saya kan gimana, Bang? perkawinan kepentingan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo kan sudah selesai di Pilpres. Ya. Paling lambat nanti kan sampai penyusunan kabinet. Ya. Karena Pilpres sudah menghasilkan Gibran menjadi wakil presiden dan nanti kabinet ada orang-orang titipan Pak Jokowi. Nah, setelah itu the show kan milik Pak Prabowo. Justru kalau setelah itu Pak Jokowi masih cawe-cawe, justru aneh. Gitu loh. Jadi sangat wajar setelah 20 Oktober atau paling lambat setelah pembentukan kabinet, seharusnya pengaruh Jokowi itu sudah tidak ada. Karena itulah seharusnya tidak mungkin presiden dipengaruhi atau disetir-setir oleh siapapun. Dan setelah itu kan Pak Prabowo menurut saya pasti akan berjalan Itu kan menghadapi tantangannya sendiri. itu kan asumsi idealnya nih senior. Asumsi tidak idealnya kan Pak Jokowi masih ada di sana. Kalau saya Kan meragukan, otomatis juga misalnya senior, kan wakil presiden kan masih Mas Gibran. ya wakil presiden kan tukang gunting pita Pak, kecuali undang-undang sudah dirubah. Ya, ada Pak SBY juga di situ senior. Emang Pak SBY belain Pak Jokowi, dia nulis buku loh tentang cawe-cawe Pak Jokowi. Kan belum tentu juga dia belain Pak Jokowi. Enggak, PDI maksud gua gini loh. PDI kalau mau masuk ini nih, Oh enggak ada pengaruhnya dengan itu. Tadi kan saya udah bilang. Enggak, misalnya- apakah kita akan masuk ke dalam pemerintahan atau Misalnya. tidak? Bukan karena hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, Pak. Tapi kita Oh, nggak akan ada, melihat Pak, nggak nggak ada ada syarat. urusan dengan itu, nggak ada urusan. Tapi karena kita meyakini proposal. Pak Prabowo itu akan menjadi seutuhnya dirinya
begitu dilantik dan membentuk kabinetnya. Asumsi idealnya. Harus begitu, kalau enggak ya berarti kan dia bukan presiden yang diharapkan oleh banyak orang, yang tegas, teguh pendirian dan sebagainya. Ternyata emang ya nggak seperti itu kan gitu. Banyak orang yang lupa Prabowo Subianto ini adalah ningrat politik. Jangan ada kesan bahwa kemenangannya itu adalah hadiah dan bantuan yang berlebihan. Orang kaya dibantu apapun, merasa nggak dibantu, Pak. Oh gitu ya. Iya. Itu pola-pola orang kaya gitu, Bang. Ini ningrat politik. Kalaupun toh misalnya ada variabel Gibran karena Pak Jokowi, tapi ingat kalau bukan dengan Prabowo belum tentu juga ini barang mau dan belum tentu juga barang ini bisa menang. Kalau memang Pak Jokowi bisa mengorkestrasi semua pertarungan politik, kenapa harus dengan Prabowo? Kenapa tidak dengan Anies? Kenapa tidak dengan Muhaimin? Kenapa harus Prabowo? Karena per hari itu Prabowo juga memiliki elektabilitas cukup signifikan. Itu artinya Bukan modal kosong lah ya. bukan modal kosong. Ibaratkan gelas ini, Prabowo ini isinya sudah 65%, Pak. Tinggal ditambahin aja. Nah, Fakta. 50 margin error pada bulan Januari. Ini kan operasi 15%, Pak. Nah, ini yang itu Oke. yang ingin Jadi saya kalau ada katakan. sumbangan Pak Prabowo, Pak Jokowi di situ kalau menurut saya nih ya 15% itu. Ya, artinya 15% jatah kabinetnya ya. nanti bisa Nggak buat tahu lah apa, entah ya. itu 15%. Beda dengan presiden yang bukan darah biru. Oke. Nasi bungkus pun siapapun yang ngasih, itu diperhatikan, Pak, secara seksama. Oke, Kanda. Itu pentingnya, makanya relawan-relawan itu tumbuh karena diperhatikan dan penting. Kanda, kita break dulu. Ini Durasi ingin udah- berlanjut Oh gimana? iya, lanjut. Iya, sebenarnya kita break dulu, Menteri BUMN Kamsiah ya kan. Kita jeda dulu, Dinda. Oke, kembali lagi Dinda. Ya, ratas Menteri Agama kan harus ada supaya menenangkan ini kan. Menenangkan, memberikan suasana religious effervescence. Betul. Tapi biasanya Menteri Agama ini tukang bakar ini, Bos. Ya, kan? Ya, kita udah ada Menkominfo nih. Kan? Menkominfo bayangan yang Menkom Invoice ya. ya Menkominfo dan beliau ini punya filosofi. Apa tuh? Kehebatan Presiden Jokowi di mata beliau adalah sebagaimana pasir yang diinjak-injak oleh kaki-kaki orang. Di saat itu juga Pak Jokowi akan mengelus-elus pasir ini. Itulah kebaikannya Pak Jokowi. Dan pujian itu isinya huruf, bukan angka. Yang Anda butuh adalah angka. Siapa kalau bukan Menkom Info ya, kalau udah mulai akhir bulan masuk tuh Menkom Invoice ya. Padel baru. Padel baru. Ya, Bang, ini gue langsung aja nih menyitir tadi nih Menteri Agama kita ini kan udah yakin banget nih Pak Jokowi, Pak Prabowo ini udah napsi sendiri. Sudah sendiri Udah masing-masing. pisah-pisah. Pak Prabowo disikat sama PDI Perjuangan. Pak Jokowi disikat sama PDI Perjuangan kayak gitu, Bang. Curang, etika, melanggar moral. Pak Prabowo kata Pak Menteri Agama ini udah nggak belain. Dan yang belain cuma projo-projo. Iya, aja cuma kan. projo-projo ini doang katanya. Iya. Ya katanya iya, si paling Jokowi katanya. Coba. Kasih dulu Menteri Agama nih. Berarti dia bagian dari kompor meleduk. Iya, Bang. Faktanya bener ya apa yang dikatakan Bagian Menteri dari Agama? kompor meleduk nih. Kayak Menteri Agama nih KTA-nya jangan PDI juga ini. PDI Bukan Perjuangan. PKS, Bang. Lebih cocok. PKS dong. Jadi kalau menurut gua sih banyak upaya, ada upaya lah. Ada upaya dari berbagai pihak, terutama dari PDIP. Ya, gua menduga ada upaya untuk memisahkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Kalau dalam istilah gua itu, udah gua lontarkan itu istilah gua itu taktik politik belah bambu. Gitu. Kalau Menteri Agama ngomong begitu juga nih, dia bagian dari yang ngebelah juga berarti. Gitu loh. Karena kalau ngelihat dari peristiwa terakhir Rakernas kemarin kan, kalau kita lihat dari 80 menit pidato Ibu Ketua Umum, Bu Megawati gitu ya, dari rekomendasi eksternal, itu banyak serangan ditujukan spesifik hanya ke Pak Jokowi. Ya. Jadi ada strategi satu dielus, satu dipukul. Apa? Gitu loh. Siapa yang dulu, siapa yang dipukul? Iya, kalau dalam istilah gua tadi ya itulah taktik belah bambu. Jadi coba dipisahin. Tapi menurut gua
upaya-upaya itu pasti gagal. Nah, apa yang membuat ente Gitu yakin, loh. Pak? Karena gue yakin Pak Jokowi sama Pak Prabowo ini solid. Tak Artinya terpisahkan. Fakta Bonding. seperti dikatakan Menteri Agama itu nggak. Kalau dia berharap ada perpisahan, ini dia lagi berimajinasi. Oke. Gitu. Jadi gue yakin Kira-kira solid. berarti semua Gue yakin solid, tidak terpisah. Karena ada lem perekat, Bos. Apa tuh? Di antara dua tokoh bangsa ini, Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini. Apa tuh Barang Mal? Lem perekatnya adalah kesamaan dalam menatap masa depan Indonesia. Itu yang menjadi lem perekat Pak Jokowi dan Pak Prabowo akan tetap jadi satu. nggak ada bedanya solid. cara memandang mereka. Indra. Yang kedua, tokoh ini tunggu nggak dulu. pernah ngorek-ngorek masa lalu, Bos. Menko Karena Minfo ini sudah karena ada banyak motor. juga sekarang yang demen nyetel-nyetel lagu lama diputer-puter sekarang. Ah gimana tuh gimana? Lagu tuh? lama aransemen baru tapi. Itu. Yuni Syara laku album lagu pemilu lamanya. paling buruk. Ini kecurangan TSM itu kan lagu lama yang diputer-puter ulang. Demokrasi, Gitu loh. moralitas. Diksi. Bukan lagu lama itu, Pak. Jangan-jangan lagu wajib. Haji bagian kalah, Bos. Bang, jangan-jangan itu bukan apa, itu himne, Bang. Lagu wajib. Bukan himne, lagu Mars. Iya, Pak. Lagu wajib. Himne setiap acara lu. Gitu-gitu ya. Jadi Pak Jokowi sama Pak Prabowo dia nggak lem perekatnya karena kesamaan dalam menatap Indonesia maju ke depan. Nggak ngorek-ngorek masa lalu ke depan. Itu yang bikin dia menurut gua solid, tak terpisahkan. Walaupun ada kompor-kompor meleduk itu, menurut gua itu tak terpisahkan. Nah, ini Dan yang penting juga ya, tambahan nih. Sabar dulu, pelan-pelan. Ente ini Menko Minfo ini sabar dulu. Info biar cepat. Supaya invoice juga cepat, gitu loh. Oke, apa. ya, pertanyaannya Tanya lu berat-berat, Ri. dua orang Orangnya ini ngadu domba. Iya. Enggak, oke, kita nggak adu domba nih. Berarti dua tokoh ini akan seia sekata terus nih selama-lamanya nih sampai habis pemerintahan nih. Emang lu berharap enggak? Enggak, gua nanya. Enggak benar. Ditanya. Soalnya, Bang, soalnya kata kawan habis pemilu udah nafsi-nafsi. Iya. Pak Jokowi dipukulin, Pak Prabowo nggak bela. Yang mana dipukulin? Orang PDI kan dipukulin Pak Jokowi tadi lu bilang. Terus Pak Prabowo harus bikin apa? Nggak bela sama sekali. Jawab Ya dong. gimana caranya? Arti, ya Enggak gitu. Membelanya gimana? Ya dibantah ya dong. dibantah, ngomongin apa. Dikritik Terus balik. menjauh. Iya. Itu urusan Pak Jokowi sendiri, bukan urusan aneh. Pak Jokowi Emang itu gitu? Ada Pak Prabowo ngomong gitu? Enggak ada lu. Interpretasinya di interpretasi ini Menteri Agama. Enggak, ini biar nggak nafsi-nafsi. kepotong konteksnya. Saya ngomong kok terkesan nafsi-nafsi itu karena begini, Kok Bang. jadi turun lu? Tadi Bukan. bilang udah nafsi-nafsi, kenapa jadi ada terkesan? Memang gitu, nafsi-nafsi. Bang? Tadi turnya agak tinggi. Nafsi-nafsi yang Apa tergantung ekosistem bukan, ini? yang saya sebut nafsi-nafsi ini konteksnya. Saya melihat Pak Jokowi ini kan sering dikritik nih sama PDIP. Bagbigbook, apapun. Partai-partai yang merasa senyawa dengan Jokowi, kalau urusan pilpres pasang badan, Pak. Tapi kalau sudah menyangkut konflik internal antara PDIP dengan Pak Jokowi, nggak ada yang bela. Oh, jangan-jangan itu urusan internalnya PDI. Nah, itu Iya. enggak. Nggak, tapi kan gini, ya selama ini Kan dikritik begini, sama PDI Pak. kan curang itu kan, Bang. Maksudnya yang Pertama, lebih- kalau curang ini tentu Kalau pengkhianatan menyangkut itu kan itu kalau urusan- kalau curang itu kan tentu menyangkut legitimasi hasil pemilu dong. Jadi Gerindra, kemudian Golkar, PAN dan Demokrat perlu speak up karena kepentingannya bahwa ini adalah pemilu yang dilahirkan dengan cara sah, bukan penuh dengan tuduhan-tuduhan itu. Iya. Tapi kan Kan dibela, ada kan dibela, iya, dibela dalam konteks itu karena titik temunya sama, Pak. Legitimasi Pilpres. Kan Iya. kan serangan PDIP kan bukan hanya di situ, Pak. Oh, itu kan Macam-macam ceritanya. yang- Nah, yang harapan kita tanya saya yang bukan begini. yang itu memang. Harapan saya adalah begini, Bang. Ini Projo ini biar nggak salah paham. Jadi segala apapun yang Salah diserang- paham nggak apa-apa daripada pahamnya salah. Iya. kalau kita yang melihat dari jauh, kalau sudah mengklaim ini senyawa, sekufu, setubuh. Jadi segala apapun yang dikaitkan dengan kritikan ke Pak Jokowi, pasang badan dong. Sekufu Jangan ini baru hanya denger gua, Bang. sekufu. Ya, ini dua senyawa yang saling bertemu, Pak, dan sulit dipisahkan. Ini kan problemnya partai pengusung ya yang ada di Pak Jokowi hari ini hanya ngomong senyawa itu konteksnya Pilpres. Kalau nggak ada urusan dengan Ini Pilpres, menarik nih. Pak Jokowi itu dibiarkan sendiri menghadapi babi buta segala macam kritik itu. Yang pasang badan Projo. Projo, apakah
Projo belum move on ke bos yang baru nih, masih di bos yang lama, itu gimana? Kan itu sebenarnya, Pak. Kan kita berharap betul orang yang selalu merasa ini partainya ownernya Pak Jokowi, timnya Pak Jokowi, orangnya Pak Jokowi, kan sering kita dengar tuh Iya. orkestrasi statement itu. Tapi banyak juga kritik-kritik ke Jokowi di luar terkait dengan Pilpres 2024. Nggak ada yang pasang badan, Pak. Yang pasang badan Bang Panel aja sama Projo. Abu Yang Diari lain juga, Abu kemana? Diari ya. Saya kan wajar kalau kemudian mengatakan ini bela Pak Jokowi kalau kepentingannya Pilpres. Kalau nggak ada hubungannya dengan Pilpres, apapun yang dikritikkan pada Pak Jokowi, semua pada diam. Dan Yang Anda ngomong setuju? cuma, yang bela cuma Projo, Iya, yang gini. paling Jokowi dari Nggak, Pak Jokowi. Bang, sorry izin Menteri Agama. Dan lu setuju kan bahwa kalau Pak Jokowi dipukulin PDI ini soal curang, soal etika macam-macam itu tidak akan membuat hubungan PDI dengan Pak Prabowo itu merenggang juga. Iya kan, karena kan Anda bilang tadi nggak ada hubungannya nih relasi PDI dengan Prabowo dengan Jokowi. Yang gitu. ngomong itu Deddy Sitorus, Pak, Anda bukan setuju? aku Oh iya, itu. ini dua nafsi-nafsi. Itu yang aku bilang gini, bahwa yang diserang oleh PDIP cuma Jokowi, Prabowo tidak. Kan Ya. itu yang kita tampak dari luar. Ya maksudnya Prabowo nggak, maksudku ketika Pak Jokowi diserang membuat Pak Prabowo yang merasa temannya Pak Jokowi, gue nggak mau temenan sama lu lah karena lu Ya orang kan kawan gua." ekspektasi kita yang melihat bahwa perkawanan, persahabatan yang senyawa ini, terutama 4 partai pendukung Prabowo dan Gibran, pasang badan yang terkait dengan Pak Jokowi. Apapun kritikan ke Pak Jokowi kalau nggak rasional harus pasang badan. Wajar kalau itu tidak dilakukan. Publik ngomong ini kok terkesan nafsi-nafsi. Ini ketemu cuma kepentingan Pilpres kok. Kalau nggak Pilpres ya seakan-akan mereka nih masing-masing urusan kepentingannya. Nah yang kedua, mumpung saya ingat, ke depan akan banyak orang seperti Bang Panel. Kalau nggak dituduh PDI, dituduh PKS. Jadi kalau kritis ke Prabowo, kritis ke Jokowi, ya ini DNA-nya PDIP, DNA-nya PKS. Bahkan saya pasti membayangkan ke depan. Mending, Stempel-stempel ini kan ya. banyak juga tuh dulu. Korban blocking ya. Ya, dulu kan ada begini statement Pak, mending aku dituduh PKI ketimbang dituduh PKS, itu kan sering sekali Pak. Ada tuh ya. Nah, besok-besok muncul juga kayak gitu, mending dituduh PKI ketimbang dituduh PDIP. Jadi segala sesuatu yang akan di luar kekuasaan pasti akan disosialisasikan sebagai suatu hal yang busuk. Nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi yang ingin kita katakan adalah ekspektasi kita yang melihat dari luar, kalau memang cinta mati betul dengan Pak Jokowi, timnya Pak Jokowi, sekufu dengan Pak Jokowi, senyawa dengan Pak Jokowi, pasang badannya jangan hanya Pilpres kepentingan. Di luar itu pasang badan. Ini panjang kali cerita. Sebenarnya intinya cuma satu. Apa tuh? Ini kok yang belain Pak Jokowi cuma Projo. ya itu. Nah, itu Karena maksudnya. gambarnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, Tapi itu menurut maksudnya menurut apa? gua bukan itu, nggak ada masalah itu. Atau Projo belum Abang nggak merasa gelisah? Nggak ada masalah. Abang- Itu kan dia pengennya ini nyerang terus ini balas. Wah, Dia pengennya ribut mulu, Bos. Ya, atau jangan-jangan Projo yang belain ini Bang. Pengennya tawuran. Jangan-jangan Projo belum diajak ke bos yang baru kan? Ah, itu Bukan, kita nggak bukan. tahu, Bang. Gini. Kita- Ini kan jadi kayaknya kesannya pengamat ini jadi pengen tawuran. Ini nyerang, ini balas dong gitu loh. Nggak Nah, usah tapi seberapa begitu. setuju ya, soal nafsi-nafsi. Nggak usah begitu. Soal Pak ya. Prabowo bakal bela Pak Jokowi apa enggak? Kalau misalnya Pak Jokowi disakiti sama PDI, kira-kira akan membuat hubungan PDI dengan Pak Prabowo juga ikut renggang apa enggak? Atas dasar setia kawan. Deddy Sitorus bilang tadi nggak mungkin setia kawan barang ini. Ya nggak apa-apa. Namanya orang berharap kan. Itulah bagian dari yang gua sampaikan tadi. Dia sedang menjalankan taktik politik belah bambu. Gitu loh. Gua mau dong sama Prabowo, tapi syaratnya begini. Kan begitu-begitu aja kerjanya. Gitu loh. Nah, gua ngelihat dari variabel terakhir kemarin, Rakernas, ya selain ada upaya mecah belah itu, gue juga mau komentar terkait sikap politik PDIP yang mungkin banyak yang menunggu juga gitu kan, tapi ternyata kan gantung juga. Kalau menurut gue memang sikap politik partai itu ranahnya partai, tapi gue punya harapan sendiri sebenarnya. Kalau bisa PDI ngambil sikap yang terang benderang, bagus juga. Gue sih berharap PDI bisa jadi oposisi yang tangguh ke depan. Gitu. Bukan oposisi setengah hati, oposisi yang ragu-ragu. Gitu. Tapi jadi oposisi yang tangguh
Karena oposisi yang tangguh juga posisi yang sangat mulia, ya dibutuhkan dalam sistem demokrasi. Nah, lalu yang ketiga nih, Nah, yang ketiga gue ngelihat itu apa? Sejak awal Rakernas 5 PDI ini ada semacam upaya juga untuk mendegradasi dan mendelegitimasi pemerintahan terpilih Prabowo Gibran dengan framing, dengan tuduhan kecurangan TSM gitu loh. Bukannya hubungannya baik, tadi Bang Deddy bilang gue nggak masalah sama Pak Prabowo, masalah gue bukan sama Pak Prabowo. Nah, dijawabnya usah jeda. Kita break dulu, Kakanda. Dinda, kasih dulu jeda. Oke, kembali lagi Dinda. Menkominfo Iya, silakan. gimana? Apa-apa? Ya tadi pertanyaan gue juga lupa tadi itu nanya. Pokoknya Ya udahlah, kita lupakannya semua lah. Pilpres sudah lewat, Bos. bukan, katanya si Bang Deddy tadi. Iya. Gue nggak masalah mau. Pak Prabowo. Happy gue, Terus? sayang. Terus? Enggak gitu. Masalahnya apa? Masalahnya sama Jokowi. Ah, terus? Ya, Ya itu tadi, masa gue ulang-ulang, itu taktik belah bambu. Itu akan ditiup-tiup terus tuh kuping sebelah kanan supaya yang sebelah kuping sebelah kanan ditiup karena nggak suka sama yang punya kuping di sebelah kiri gitu loh. Itu kan artinya politik bukan belah bambu. delegitimasi pemerintahan dong. Oh, dia happy sama Prabowo. Iya. Kan lu Ya. bilang delegitimasi pemerintah, berarti Pak Prabowo-nya ikut runtuh dong. Iya. Ini kan yang diserang kan Pak tuduhan Jokowi kecurangan. Ini kan ada kekuasaan yang memainkan bla bla bla. Produk dari pemilu kemarin yang dianggap paling apa namanya? Brutal. Paling brutal, paling buruk, ya kan? Pemilu kemarin kan menghasilkan pemerintahan terpilih Prabowo Gibran. Tapi PDI Dengan tuduhan-tuduhan curang segala macam, menurut gue itu degradasi. dan Tapi degradasi. PDI itu programnya Pak Prabowo aja dipuji soal makan siang gratis ya dimakan bergizi Itu dipuji belah sama PDI. bambu. Belah bambu. Itu pujian palsu bagi Bang Panel. Enggak tulus. Udah punya juru bicara. Betul nggak itu, Bang? Bisa jadi. Iya. Pak Prabowo dipuji terus, Pak Jokowi disikat Gimana terus. DNA kita masih apa nih kalau udah begini? Gitu. Ini Menkominfo ini seruntulan banget. Udah datanya Menkominfo agak seruntulan. Jaketnya bagus banget soalnya, Pak. Kita lirik jaketnya dari terus Ya, Minkominfo tapi ini kan. memang itu ya Pak. Lu tanya dulu pujiannya tulus enggak ya kan? Iya. Iya. Tapi memang Kadang-kadang kawan itu kan memuji pun perlu dilatih gitu loh. Oh, iya. Pukul anak sindir mantu ini. Kelihatan tulus apa enggak tulusnya gitu loh. tapi gini Bang, lu pakai lu lagi. Gak gua. apa-apa, dari tadi udah lu gue Iya, ente. Pak Menteri, gini Pak Menteri, Iya. Menko Invoice ini kan. Cocok juga Bang. Menkom Invoice. Jadi Budi Aristiadi Menkominfo, Iya. Panel Barus Menkom Invoice. Iya. Menkom Invoice. Maksudnya itu habis voice akhirnya in. Iya. Kan begitu maksudnya Bud ya? Habis voice akhirnya in. Iya. Aduh. In adalah akibat dari voice. Iya. Hancur lu. Nah, jadi, Ayo lanjut. jadi ini kalau kita lihat ya, itu menarik dari apa yang dikatakan oleh Menteri Agama Adi Agama Pre ini ini kan. menarik terus Bang. Dari tadi, Pak Menak nih. ya, jadi beliau mengatakan bahwa yang belain tinggal Projo, itu kenapa itu, Bang? Kok lu kayak ditinggal gitu? Iya. Kayaknya Enggak, emang orang gila banget bela Pak tidak, Jokowi. kita tidak peduli sama urusan itu. Wih, Nggak peduli. Karena memang tugas utama Projo adalah memastikan pemerintahan Jokowi sukses sampai akhir. Itu loh. Dengan segala konsekuensinya kita di situ sampai akhir. Sampai bulan 10 ntar. Mastiin pemerintahan ini sukses, solid hingga akhir. Udah. Berarti mastiin masuk ke jajaran Pak Prabowo nggak perlu amat lah ya. Yang penting ini berakhir dengan baik dulu ya. Ya Projo. Projo itu tugas utamanya adalah memastikan pemerintahan Jokowi Targetnya khusus. berjalan dengan baik, sukses hingga akhir. Gitu. Ya. Terus Ya Projo, kalau lu tanya Projo terkait ke pemerintahan ke depan, kan Ketua Umum Projo juga sudah berulang kali ngomong di media. Projo bagian dari yang merancang, iya. memenangkan,
Dan chapter ketiga adalah sekarang kita juga ke depan akan memastikan pemerintahan Prabowo Gibran yang kita rancang dan kita menangkan ini untuk sukses 5 tahun ke depan. Bersama-sama yang lain kan. Ya maksudnya. iya dong. Ya, Kan ini kan ente doang yang enggak kan berarti. kita ngomongnya kan projo tadi. Oh iya betul. Ya, tapi melihat Karena pertanyaannya tadi, ini yang lain bagaimana kok tinggal projo? Kita nggak peduli. Ini seruntulan banget buat nggak peduli apa yang lain. Iya iya boleh. Kita konsisten aja udah. Bang, tapi kalau tadi oke lah, ini nafsi-nafsi menurut Anda Bang, Pak Prabowo ini membuka peluang untuk bersama PDI, berangkulan dengan PDI, bahkan ketika PDI menaikkan tensi terus gitu, pukulannya kepada Pak Jokowi, atau Pak Prabowo sebenarnya menurut Anda ya tetap mengukur jarak dengan PDI. Pak Ketika Pak Jokowi Prabowo saya pikir berupaya ya mengajak semua pihak untuk bersama-sama membangun bangsa Indonesia lebih maju ke depan, terutama dalam pemerintahannya nanti ke depan. Itu ada upaya itu. Gitu. Nah, Pak Prabowo juga berpendapat bahwa terkait sikap politik partai mau bergabung atau beroposisi, biarlah itu mengalir di internal partai. Prosesnya dijalankan dengan nyaman, menggunakan hati nurani masing-masing partai, baru kemudian diputuskan. Nggak usah kita paksa-paksa kita berlebihan itu biar jadi otoritas partai masing-masing. Gitu. Karena menurut Pak Prabowo, apapun pilihan sikap partai tertentu, mau oposisi, mau bergabung, itu dibutuhkan kok. Nah, Bang, ini kan mumpung Bang Panel dan Projo tadi Mr. Adi Pre bilang masih membela Pak Jokowi dengan sampai habis ini. Apakah dengan ada suara untuk membela Pak Jokowi memimpin sebuah partai politik juga Projo bagian dari promotor itu? Nah, Karena Gini, kita pernah nanya ke Budi Ari juga iya, kan soal gini, jaket lutup. Ri, gini Pak Presiden. Tadi lulu aja ya. Ini artinya Gue pakai klewer lagi dia. bos artinya udah mau invoice ini kalau udah Pak Presiden. Kan kita juga pernah diskusi ini sebenarnya. Sudah pernah Projo sampaikan lah. Projo melihat banyak usul dari berbagai pihak. Ada yang usul Jokowi jadi pemimpin koalisi permanen. Ada yang usul Pak Jokowi jadi penasehat pribadi. Ada kemudian gagasan Presidential Club. Ada usulan DPA, PBB. ada usulan Sekjen PBB, tapi Sekjen PBB jatah Asia kan 2037. Bukan Jadi tapi itu sebagai usulan. Kan? bukan Bos, gantiin PBB Afriansyah Nur ini. Afriansyah Ferry. Oh itu Partai Bulan Bintang bos. Iya, Sekjen Enggak maksudnya Sekjen PBB. Gua nggak nangkap kalau ke situ arahnya. Ya. Lagi serius, lagi serius. Lagi Lagi ini, serius. Mikir bangsa dan negara. Ini bukan invoice urusan. Oke lanjut. Lupa. Jadi banyak banget usulan. Nah itu Sekjen PBB. itu kita mau simpulkan apa itu banyaknya usulan-usulan, harapan-harapan itu kita mau maknakan sebagai apa? Gua memaknakannya, Projo memaknakannya bahwa dengan banyaknya Lu apa usulan, Projo deh? ya Projo lah. Dengan banyaknya usulan dari berbagai pihak itu jadi bukti bahwa Jokowi dibutuhin sama bangsa dan negara ini, masih dibutuhkan. Bahwa Pak Jokowi dicintai oleh banyak pihak, oleh rakyat, gitu. Tak pernah redup itu kecintaan. Lama banget jelasin soal ambil partai atau enggak. Nah, tapi Projo punya imajinasi sendiri. Nah ini dia menarik. Gitu. Coba. Yang tadi itu udah sering gua dengar tuh, yang Iya ini kan? belum nih. Ya. Imajinasi kami yaitu ke depan Pak Jokowi bagusnya memimpin partai politik. Cocok, salaman dulu, cocok. Kenapa memimpin partai politik? Tentu kami juga punya dasar, ya. Kenapa Projo berimajinasi Pak Jokowi sebaiknya memimpin partai politik? Satu, akan lebih banyak yang dapat dilakukan oleh Pak Jokowi bagi bangsa dan negara ini ketika beliau memimpin partai politik. Kedua, dengan Pak Jokowi memimpin satu partai politik, pasti partai yang dipimpin Pak Jokowi akan mengawal sepenuhnya, mengamankan pemerintahan Prabowo Gibran solid, sukses sampai akhir.
gayanya Gitu ngomong loh. itu biasanya gimana? Ya kan? Lalu yang ketiga, dengan Pak Jokowi memimpin satu partai politik, ini juga satu bentuk pertanggungjawaban dari Pak Jokowi untuk ikut bersama-sama memastikan cita-cita Indonesia Emas 2045 itu tercapai. Kan Pak Jokowi selama ini yang mengglorifikasi Indonesia Emas, Indonesia Emas, Indonesia Emas, tiba-tiba pulang kampung pensiun kan nggak fair nih. Jadi jangan pulang kampung. Gitu loh, jangan pensiun mubajir kan gitu. Imajinasi Projo. Imajinasi Gimana Projo. menilai Gitu loh. imajinasi orang boleh Di luar itu banyak lagi alasan. Ya, gitu loh. Ya, Masuk lagi, kalau itu imajinasi Projo sangat rasional karena selama ini yang paling Jokowi dari Jokowi memang Projo. Tapi kan hati-hati juga Bang, terlampau agresif. Karena dulu Projo selalu bilang merah kata Jokowi, merah kata Projo. Jangan-jangan ini dianggap sebagai tafsiran dari keinginan Jokowi gitu loh. Ini harus clear dalam konteks itu bahwa Pak Jokowi harus memimpin partai. Siapapun setuju termasuk saya setuju. Pak Jokowi memang terlampau muda. Ditafsir sebagai keinginan Jokowi Iya. yang disuarakan oleh Projo. Iya. Karena Karena dulu merah. tagline Projo apa? Betul, karena merah kata Jokowi. merah kata Jokowi, Nah, ini merah kata Pak Menak, Projo. saya selak sedikit. Nah, ini Pak Menak, saya ini- selak sedikit nih, yang ini- itu, yang itu tuh, biar ini urusan invoice ini. Enggak, bukan. Ini Menkominfo mental udah kayak Harmoko ini gue lihat. Enggak, yang apa tadi jangan-jangan Merah apa yang kata disampaikan Jokowi, merah kata Projo Projo. adalah yang Nah, gini. Ini imajinasi Projo, Pak Menak. Oh, Ya. oke. Tolong didoakan nanti Pak Menak supaya imajinasi ini bisa terlaksana. Oh, berarti untuk yang kali ini bukan merah kalau kata kita udah Jokowi, salaman merah kok, kata kita, Iya. kita mendukung Kita Ya untuk yang kali ini imajinasi ini bukan merah kata Jokowi, bukan merah kata karena Projo. kami diskusi terus terang. Apa? Pak Jokowi Nah, gimana? Gimana? di satu tempat di satu waktu. Kita bilang, Pak, ini menurut pandangan kita begini. Jadi sebaiknya begini. Diskusi. Nah, Pak Jokowi ujungnya dia bilang saya mau pensiun, mau ngurus cucu, pulang kampung. Waduh, pusing lah kita ya kan. Itu. Kenapa Jadi dia pusing? jadi kalau dibilang Justru ini Pak adalah Permintaan apa? Jokowi. Permintaan Jokowi untuk diamplifikasi oleh Projo. Wah, ini Projo yang berpikir dan apa namanya Progresif. memberikan pandangannya Cocok, bahkan ke Pak cocok. Jokowi. Oh berarti sekarang Gitu loh. harapannya merah kata Projo, merah juga kata Jokowi Terus dalam konteks apa kata Pak imajinasi. Jokowi? Ini lagi berdialektika, men. Ya terus kata Pak Jokowi setelah lu ada imajinasi itu apa katanya? Dia bilang dia mau pensiun, mau pulang kampung. Itulah kemudian yang saya bilang mubajir. Gitu loh. Itu aja dia nggak ada ketertarikan atau coba kamu exercise dulu Bang Panel di publik gitu. Bagus. Pokoknya enggak, tadi penjelasan gue itu untuk menjawab yang diduga oleh Adi Pray. Kayaknya selaku Menak. gini, gitu. Pak Menak ini supaya lebih Enggak, lengkap itu bukan penjelasannya, kita break dugaan. dulu. Itu Nanti- platform merah-merah sama merah itu loh. Iya. Putih sama putih itu. Dari dulu loh dari Projo. Merah kata Jokowi, Merah kata Projo. Merah kata Projo. Iya. Putih kata Jokowi, putih kata Projo. Tapi ditahan Per dulu, hari Pak ini Menak. tidak Ditahan ada dulu. imajinasi invoice. Apa imajinasi? Baru lagi nih. Penjelasannya usah jeda, kita break dulu. Gitu Dinda. ya? Oke Dinda, kasih dulu jeda. Imajinasi. Oke, gimana tadi tuh Pak Menak soal invoice ini apa maksud Anda ini? Ini bisa pecah kabinet kita. Menkom Info. Ya ini baru. Tadi kan Menko invoice ini. Jadi imajinasinya pun invoice, juga ya. invoice. Imajinasi Ini udah satu hal lah. Saya termasuk yang imajinasi info. jangan dilanjut Pak. Ini barang lihat. Barang Enggak, liar. kalau saya termasuk orang yang setuju ya Pak Jokowi setelah nggak jadi presiden aktif di partai apapun partainya. Apa Cuman kan yang menjadi pertanyaan itu kira-kira partai apa yang siap menampung. Yang ngomong sudah banyak. Tapi kan soal bagaimana Pak Jokowi di partai ini kan bukan hanya soal bergabung di partai, Pak. Tapi apa posisi yang dinilai strategis dan sangat pantas dan layak. Tapi gue sebelum masuk ke apa partainya segala macam, gue mau nanya, apakah skema itu disukai sama Pak Prabowo dalam konteks Nah, aduh saya sama Pak Jokowi akhirnya bernegosiasi sebagai presiden dan ketua partai ini.
Padahal kan saya ingin menempatkan Pak Jokowi ada di makom yang lebih tinggi, misalnya gitu misalnya. Kalau menggunakan perspektif Jokowi dan Prabowo ini senyawa, justru mestinya Pak Prabowo happy dan mendukung ini. Ini untuk memperkuat barisan politik dong. Didukung oleh Jokowi yang plus ketua umum partai. Kecuali Tapi Prabowo sama Jokowi udah nafsi-nafsi Iya, seperti tidak kata lagi Anda. nafsi-nafsi yang disebut oleh provokator seperti Adi Pray, Menteri Agama. Tapi kalau menggunakan logika belah bambu, divided, impera, nah, itu begini Pak, bahwa tentu Pak Prabowo ketika jadi presiden, jangan ada lagi yang kemudian mengintervensi, mendikte, apalagi ada matahari kembar. Dalam konteks itulah secara alamiah pastinya 08 nggak happy dengan adanya Pak Jokowi yang mungkin menjadi elit partai. Saya tidak dalam komposisi divided impera ataupun dalam posisi senyawa Pak, saya di tengah Pak. Di tengah. Senyawa yang terbelah. Senyawa yang terbelah di tengah. Orang Madura menyebutnya di tengah. Apa itu di tengah? 50-50. Saya kira hubungan Jokowi dan Prabowo ke depan pasti baik-baik saja. Prabowo ini tentu tipikal orang yang akan respect dan menghormati siapapun yang dinilai punya hubungan baik dan punya kontribusi yang baik. Tapi bahwa Prabowo bisa didikte dan bisa diintervensi, saya nggak yakin. Prabowo apapun adalah ketua umum partai, posisinya powerful, didukung oleh begitu banyak partai Elit politik. ningrat ya. Ini ningrat politik, darah biru politik, yang saya kira faktor determinasinya nggak bisa diintervensi oleh Menurut siapapun. lu emang Pak Jokowi punya appetite ya, apa sih punya keinginan untuk mendikte dan itu Pak Prabowo? Nggak ada yang sering ngomong kan orang-orang di sekitarnya Pak Jokowi. Ini kan Kok- konteksnya nggak selalu sama kan mereka ini kan gitu kan. Iya, intinya ini kan soal siapa yang sebenarnya bisa mengorkestrasi kepemimpinan politik di masa yang akan datang. Kenapa begitu? Di situ ada Mas Gibran, Pak. Ini wakil presiden yang tentu menurut publik dianggap sebagai replika politiknya Pak Jokowi. Pak Jokowi punya intensi pastinya untuk menjadi mentor secara langsung, Bos. Ini yang dilihat secara umum. Kalau salah nggak apa-apa. Ini namanya orang melihat dari jauh, kita tinggal dengar nanti yang melihat dari dekat bagaimana persepsinya. Jadi replika politiknya Pak Jokowi itu Projo atau Gibran sebenarnya? Gibran dong, yang kedua Projo. iya. Tapi tentu kita berharap setelah ini, setelah 20 Oktober, Projo jadi partai. Persiapan 5 tahun menghadapi pemilu. Menurut saya mantap. Punya Pak Jokowi, paling kenal Pak Jokowi, terah politiknya Pak Jokowi. Mantap betul Pak. Partai Projo. Pak Menkominfo, Apa? ini Pak Prabowo setuju nggak nih dengan ide imajinasi Anda ini? Dan ada pertanyaannya Mr. Adi Pre ini partai Kok- mana nih yang kok- ditarget nih? Penanya kesannya Pak Prabowo setuju nggak dengan imajinasi proyek? Masa imajinasi aja dilarang? Ini udah stigma juga nih. Bukan Jadi- stigma nanya. Nggak, karena mungkin juga Setuju maksudnya gini. Itu, Janganlah Nih, dikit-dikit misalnya ini setuju paten nggak? lu, Nel, gitu. Ini setuju nggak? Ini setuju Ini nggak? Pak Menko Invoice biar tahu. Kita pula- Biang huru hara dan kompor meleduk ini adalah presiden dan wakil Nah presiden. itu maksudnya. Dikit-dikit ini setuju nggak? Ini setuju Ini nggak? kan Ini voice untuk bagian in. dari belah Jaga, bambu gua jadinya ganti deh. ntar. Apakah dengan Pak Jokowi jadi ketua umum partai, Pak Prabowo akan happy? Nah, Ya tanya Pak Prabowo, masa tanya gua gimana? Nggak ada presiden. lu pun nggak yakin ya berarti Pak Ya Prabowo udah happy? nggak ada masalah. Nggak yakin? Yakin boleh nggak yakin nggak Nggak, apa-apa. lu yakin apa enggak bahwa Prabowo, Pak Prabowo akan happy? Yang pasti tadi gue sampaikan kalau dari sisi Projo melihatnya dengan Pak Jokowi mengambil atau menjadi pimpinan partai, ya, menjadi pimpinan partai politik tertentu itu akan banyak yang lebih bisa akan lebih banyak yang bisa dilakukan oleh Pak Jokowi. Idealnya. Tuh, Ya, kedua, bahkan lebih banyak ini kan bahaya kedua, juga. lu punya orang, lu presiden nih Bang ya, atau Bang Muni nih, lebih bahaya mana buat Bang Muni? Bang Panel lebih banyak yang bisa dia lakukan atau lebih sedikit yang bisa dia lakukan? itu kan gini loh. Basis argumentasi dasarnya satu, dia masih muda, potensinya masih banyak, Iya. pengalamannya besar, dia aset politik, aset bangsa. Iya. Kenapa rupanya? Nggak buat Iya, Pak enggak. Prabowo-nya. Nggak ada itu. masalah. Nggak masalah Pak Prabowo kayaknya ya. Menurut gua dengan memimpin partai Pak Jokowi lebih banyak yang bisa dilakukan Nah. untuk kemajuan bangsa. Untuk Pak Prabowo juga. Untuk kemajuan bangsa dulu. Pertama itu. Ya, yang kedua, dengan Pak Jokowi memimpin partai politik, pasti partai politik yang dipimpin Pak Jokowi akan mengamankan pemerintahan Prabowo Gibran.
dan memastikan pemerintahan Prabowo Gibran solid dan sukses sampai akhir. Ini bikin partai baru atau ikut Enggak. yang sudah ada, Bang? Ntar dulu imajinasinya belum kejauhan ke situ. Belum sampai situ ya. Ya, Itu nanti pelan-pelan adanya gitu tuh. loh. Ini Mukodima, ini baru Yang Mukodima. ketiga, Oh ada 3. apa namanya? Lupa ente kan? Menurut kami, ya menurut Projo, dengan mimpin partai ini satu bentuk pertanggungjawaban dari Pak Jokowi Iya, iya, iya. untuk mastiin Indonesia Emas 2045 bisa Nah, tercapai. ini lebih bahaya lagi nih Bang. Bang, abis jadi presiden Bang. masih banyak tanggung jawab. Ini Iya. gimana caranya? Jaya, Bang. Ini enggak karena banyak usulan. Banyak usulan. Kan tadi ada penjelasan banyak usulan Iya, dari tadi berbagai jadi pihak. Sekjen PBB. Ada ya. yang jadi sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya kan? Yang pergantiannya jatahnya Asia 2037. Setelah Butros kali Ya ini kan? ya. Terus yang kedua apa tuh penasehat Dewan DPR. Pertimbangan. Dewan Pertimbangan Agung mau dihidupkan kembali misalnya, Macem-macem lah. ya kan? Udah lu Terus jangan koalisi absenin juga. permanen. Iya. Kok agak rumit usulannya. Imajinasinya rumit. Nggak. Gitu loh. Kalau kami imajinasi kami konkret udah mimpin partai, Pak. Bang, tak mimpin tuh ketua umum berarti. Mimpin ini ketua umum, Bang. Mimpin partai politik. Ya bisa jadi ketua umum. Oh, Iya, iya, iya. Gitu loh. Nggak, Konkret dong. Anda kalau Iya, dukung iya, jangan iya. tanggung-tanggung. Iya, Anda ini Ketua umum dong. Masa Ketua umum. Dewan Ketua dan Pakar. Ketua umum. Bang, masalahnya itu dilakukan sebelum Oktober atau sudah Oktober nih imajinasi ente nih. Ini sekali lagi imajinasinya di breakdown dulu loh Bang. Lu udah nonton gak sabar. Sabar aja tunggu aja dulu. Bapak Adi Pray. Itu kejauhan Ini imajinasi mukodimah, baru pendahuluan, baru preambul. Yang penting pimpin partai dulu. Oke, Jangan kasih- nanya footnote-nya yang aneh-aneh. Coba sekaligus ini apa Anda kasih kesimpulan ini, apa hikmah dan kebijaksanaan ini soal Pak Jokowi dan partai ini. Partai mana yang cocok? Ambilnya kira-kira kapan nih imajinasi Anda aja sebagai Menteri Agama Oh, nih. saya nggak pakai imajinasi. Saya nggak mau pakai imajinasi. doa, Bos. Nggak mau pakai doa. Lebih Saya badan lagi ya? pakai realitas politik. Mantap Ya, juga. jadi memang Jokowi itu butuh partai politik sebagai pimpinan terutama. Satu, ini sebagai upaya untuk terus merawat stamina politiknya. Ada kecenderungan di negara ini pejabat-pejabat publik termasuk presiden, kalau tak lagi menjadi presiden, aura politiknya turun. SBY turun, tapi karena dia pegang itu Partai Demokrat, pengaruh Partai Demokrat, bergennya tetap naik secara signifikan. Jokowi sepertinya juga perlu melakukan itu. Karena kalau tak punya partai, sorry to say Bang, negara ini ditentukan dan dikendalikan oleh elit-elit partai. Itu satu. Yang kedua, Ulangin gimana? suka tidak suka, Kalau apa? Pak Jokowi apa tadi? Tidak Kalau Pak punya Jokowi- partai, Hah? nah, khawatir Khawatir. stamina politiknya, aura politiknya berkurang. Karena sudah tak lagi menjadi pejabat publik. Kalau tidak punya partai, Kalau tidak punya partai, iya kan? meskipun punya projo. Itu alamiah. Ya Projo kan belum partai. Ih, Ada yang bilang projo lebih sakti dari partai. Nah, enggak lah. ya aminin aja. Nah yang kedua gini, tentu Gibran ini butuh mentor politik secara langsung yang punya dukungan politik yang kuat, Pak. Per hari ini Gibran dan Jokowi nggak punya partai. Jadi rata-rata kecenderungan secara umum elit politik di negara ini, apalagi selevel wakil presiden, nggak punya partai. Ngeri Pak, ini hanya akan menjadi burung dalam sangkar emas. Saya ingin Saya nggak menghindari. punya partai dulu. Iya, itu bahasamu kalau tidak gila Pak Wakil Presiden. Khawatir menjadi burung dalam sangkar emas. Tidak difungsikan secara maksimal. Tapi kalau punya partai, dulu seperti Yusuf Kalla, powerful Pak. Bisa lebih cepat, lebih baik dari SBY sikap Berarti politiknya. kalau punya partai sangkar dalam burung emas ya. Sangkarnya yang ada dalam burung emasnya. Itu penting. Nah yang ketiga Pak, ke depan sebenarnya rival utama Jokowi itu adalah PDIP. Yang per hari ini diyakini oleh Didi Sitorus luka hatinya belum ada obatnya Pak. Jadi PDIP ini akan terus agresif menyerang mengkritik Pak Jokowi kemanapun Pak Jokowi itu berada. Nah, Penting. Tadi 3 hal yang disampaikan Bang Panel gimana menurut Anda? Ya itu normatif. Dengan Itu punya normatif. partai Pak Jokowi banyak yang bisa dilakukan, lebih banyak yang bisa dilakukan, Bisa pasti. lebih punya tanggung jawab. Dan Indonesia emas, memastikan Iya. Indonesia emas. Itu makalah di kelas. Iya. Saya agak lebih konkret. Jadi yang saya sebutkan 3 hal itu adalah sesuatu hal yang perlu dipertimbangkan untuk kepentingan politik Jokowi di Makin masa lama makin yang partai akan datang. lebih Itu partai- Menteri Agama Pak. Ini hasil ikhtiar politik. Lebih cocok. istikharah. Bos,
Bos, lebih cocok Anda ya di Pilpres Projo ini. Oh, itu sangat lah. Ya. DNA kita per malam ini DNA-nya Projo. Tadi dituduh merah kan. Iya. Itu belah bambu pula Anda tadi. Oh, Ya. Baru menit pertama kawan. Kalau kita ini proporsional aja, tapi yang jelas di antara 3 hal yang tadi saya jelaskan itu, Pak. Tentu serangan Jokowi, serangan PDIP ke Jokowi ini akan terus masif di kemudian hari. Pertanyaan teknisnya, ini lebih teknis nih bos. Lebih paten sebelum Oktober apa sesudah Sebelum Oktober. Partai mana yang paling cocok? Lebih yakin dia daripada Bang Pandu. Sebelum Oktober. Oh, saya nggak main di wilayah filsafat. Menteri Agama nggak lagi bermain di wilayah doa-doa dan kognitif. Sebelum Oktober. Lu lebih yakin dari Pak Jokowi itu sendiri bos gue rasa. Iya karena Jadi kan bisa gantiin Muni lo Bang. Bang, Ketum Projo deh. dan partai mana yang kira-kira cocok karena Golkar Desember, PDI tahun jadi depan. menurut Pak Menak berpartainya atau mimpin partai sebelum Oktober? sebelum Kenapa Oktober. begitu? Ya posisi masih presiden. Setuju nggak Bang Masih Pandu? presiden. Nah ini kan bagian dari harapan. Ini Tapi sebelum setuju nggak? Imajinasi. Kan bagian dari harapan. ini masih presiden. Karena setelah nggak jadi presiden berat, Pak. Iya. Bergening tawarnya tak ada. Bergeding tawar. Itu kata orang Madura, bergening tawarnya tak ada. Bergening tawar. 50-50 ya. 50-50, 90 sebulan. 50-50 tapi 70, 70 ayat 30 ya kan? 50-50 juga itu. Jadi Nggak, udahlah, partai mana saya itu, kan Bang? mencoba untuk menerjemahkan Iya, ini Menteri Menko Voice Normatif ini itu Pak, ya. supaya eksplanatif. Udah sebelum Oktober itu harus didesakkan, didiskusikan lagi. Bang. Projo ini lebih projo abang daripada Projo itu malu-malu, udahlah gitu ya? Pak. Ini tinggal 6 bulan lagi, pas gaspol aja. Mumpung punya kesempatan. Partai mana paling paten kira-kira? Projo lebih tahu. Enggak, lu kan punya imajinasi Oh dengan enggak, agama. tinggal dites partai-partai yang selalu muji-muji. Ada Ada- karena kongres-kongres itu semua tahun depan mostly ya. ada juga takut-takutnya Anda nih. Oh enggak berani kita Pak. Enggak berani Pak. Bang ini izin. Munas-munasnya itu kebanyakan tahun depan loh. Betul. Golkar Desember ya kan, PDI tahun depan. PAN kapan? Tahun depan. Iya, tapi kalau Pak Jokowi mau kasih lah kali ya. Atau siapa lagi sih partai-partai yang Golkar. Partai ada 8. Demokrat pas AHY nggak mungkin. Nggak, kan hampir semuanya kongresnya tahun depan munasnya. Ya kan banyak partai-partai yang lain Pak. Bisa bikin partai baru. Ada PSI di situ. Partai baru gimana? Ya, partai caranya baru, ya partai mendukung Projo lah. Indonesia emas. Partai Projo. PSI PSI juga itu- ada partai. Mereka punya perwakilan di mana-mana. Jangan-jangan PSI itu P-nya itu Projo ya. Nah, ya, Projo Solidaritas Indonesia. ya itu yang pertama. Kan ada juga Oh, ada partai-partai yang lolos keduanya. parlemen ini yang ngeklaim ownernya itu presiden. Coba aja dites, mau nggak gitu. Kan itu aja judulnya. Oke, kasih dulu apa hikmah dan kebijaksanaan ini. Apa tuh? Penutup. Yang mana? Imajinasinya. Ya, apalagi Imajinasi Imajinasinya, partai. iya. Kalau kita sebelum Oktober ngelihatnya, itu lebih konkret. Kalau partainya apa? Yang nawarin banyak kayaknya. Yang pasti kan sekarang partai kayaknya Serius ente. 8 ya. Iya. Yang nawarin Yang dari masuk 8 tuh parlemen berapa yang nawarin? Yang udah pasti enggak ya PKS sama PDIP lah. Sisanya ada 6. Oh PDI nggak mungkin tuh. Ya kan udah enggak di PDI gimana sih? Kalau simpatisannya masih Gitu. banyak. Kan belum nyerahin KTA Pak Jokowi. Ya. Ini Nggak komor penting meledak. juga urusan KTA serah apa enggak lah. Ya. Kan ada yang nyerahin kemarin Bang. Ya, di Pakai antara pidato-pidato. 8, Wah, 2 skip nggak penting PKS itu. PDI. Ya. Terus? Iya di antara 6 itulah berarti. Kalau kita ngelihatnya ya dari 8 yang lolos di parlemen. Ini analisa apa imajinasi? Harapan. analisa dan harapan. Yang udah disampaikan. Oke, Iya. Pak Ya Presiden. kan? Sudah ditangkap, sudah ditangkap. 8. Dan udah disampaikan ke Pak Jokowi di suatu tempat pada suatu waktu. Oh gitu. Tadi Semua kan imajinasi itu. Anda udah pernah disampaikan? Kan udah cerita tadi. Kita berdiskusi. Astagfirullah, just tinggal bilang udah apa belum aja Pak kita. Bukan itu, kita berdiskusi. Gini loh Pak situasinya. Gitu kan? Iya. Menurut pandangan kami. Ulang Kita kan lagi. ngasih masukan, Bos. Ulang lagi. Bos, Sebaiknya begini. Segmen begini. satu Udah lagi berarti. diulang. Udah berarti ya udah sampai jumpa lagi nih. Oke, Kami ada berbayar pamit berikutnya ya. ada. Luar biasa.